agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan, yaitu dalam waktu 2 bulan juga. Sehingga kita akan terus evaluasi apakah geopolitik ataupun perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Kemudian Pertamina juga diberikan relaksasi payment system, mekanisme pembayaran dengan maskapai dengan term of condition secara business to business. Kemudian untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah juga memberikan insentif penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan bea masuk 0%, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan. Dan ini tahun lalu bea masuk dari spare part sekitar 500 miliar atau setengah triliun. Nah, kebijakan ini diperkirakan untuk memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar 700 juta per tahun, dan tentunya bisa mendukung daripada output PDB itu bisa sampai dengan 1,49 miliar dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang, dan yang tidak langsung bisa sampai mendekati 3 kali. Nah, langkah ini ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi teknis dalam hal ini baik dari peraturan Menteri Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Nah, seluruh kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan nasional serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif, dan berdaya tahan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Pak Menko. Dan yang terhormat Bapak Menteri Keuangan, rekan-rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa dengan kondisi yang sedang tidak baik, khususnya berkaitan dengan ekonomi global maupun geopolitik, salah satunya adalah terhadap kenaikan aftur. Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik, sehingga kami dapat menetapkan bahwa untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38%. Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah dalam bentuk koordinasi dan masukan dari pihak-pihak, khususnya dari pihak airlines. Kemudian kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan yang telah berkenan untuk menghapus bea masuk untuk suku cadang pesawat, sehingga kedepannya diharapkan dengan pengurangan atau penghapusan bea masuk suku cadang pesawat maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita. Langkah-langkah yang disampaikan tadi adalah sebagaimana tadi disampaikan juga, kami berharap bahwa kebijakan tadi adalah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional kita dan juga memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Jadi kami berharap ini kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan juga para pelaku industri aviasi atau industri penerbangan. Saya rasa cukup demikian Pak dari kami. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Pak Menteri Keuangan, kami persilakan. Terima kasih Pak. Makasih Pak Menko. Mungkin saya pendek aja karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi informasi dari saya nggak ada yang baru. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun. Dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup, itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Mas. Terima kasih. Saya Kris Wibisana Pak dari Suar. Ingin bertanya Pak, dengan memotong bea masuk sampai 0% itu apakah ada penurunan dalam penerimaan kepabeanan nantinya dan itu berapa besar dampaknya dari bea masuk suku cadang ini Pak? Terima kasih. 500 miliar tadi saya sudah 500 miliar, sampaikan. Pak. 500 miliar. Ya. Baik, ada lagi? Silakan depan Ibu. Baju putih.